saya Yusrifal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hallo Leo, kelas konsentrasi kesehatan dan keselamatan kerja angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul tentang upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. Pada bagian tinjauan pustaka, jurnal tersebut menjelaskan dampak plastik terhadap lingkungan antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh hewan maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Selanjutnya, pada pembahasan jurnal tersebut menjelaskan, meskipun sampah plastik mempunyai dampak negatif yang cukup besar, tetapi di satu sisi penemuan plastik ini mempunyai dampak positif, karena plastik memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan material lain. Dampak negatif yang ditemukan oleh sampah plastik selain dapat mengurangi kesuburan tanah, maka jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan, dan sungai, sehingga dapat menyebabkan banjir. Apabila sampah plastik dibakar, maka dapat mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian Pamungkas Fibrina tahun 2014 menyatakan bahwa komposisi jenis plastik yang dominan adalah jenis polipropilen sebanyak 30,19% yang sering digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, plastik makanan, dan kantong plastik seperti terlihat pada gambar 2. Plastik masih banyak dipakai karena memiliki keunggulan-keunggulan antara lain ringan, tidak mudah pecah, dan murah. Berkaitan dengan data tersebut, maka dengan semakin meningkatnya sampah plastik ini akan menjadi masalah serius apabila tidak dicarikan penyelesaiannya. Untuk menangani sampah plastik perlu dilakukan dengan konsep 3R: reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. Sedangkan reduce adalah mengurangi pembelian dan penggunaan barang-barang yang dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai. Dan recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dari konsep 3R tersebut, maka beberapa penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali sampah plastik yang telah dibuang ke lingkungan. Dalam hal ini menggunakan konsep recycle. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain, selain daur ulang dijadikan produk barang yang berguna, juga dilakukan konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, kemudian dijadikan bahan pembuat karbon aktif untuk mereduksi parameter tertentu di dalam limbah cair. Baik, kemudian saya akan menjelaskan daur ulang sampah plastik. Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis melalui proses fisik maupun kimiawi, atau kedua-duanya, sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Mengingat kandungan energi yang tinggi dari bahan plastik, maka potensi pemanfaatannya sebagai salah satu sumber energi memiliki prospek yang cukup bagus di masa mendatang. Hal ini dapat diperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu mengurangi masalah sampah plastik dan juga menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam memanfaatkan sampah plastik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sampah plastik dapat diolah kembali, yaitu berupa daur ulang, sumber energi, gas, dan minyak. Yang kedua, sampah plastik jenis polipilen dapat didaur ulang kembali sebagai konversi bahan bakar minyak dengan proses cracking dan dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pembuat karbon aktif untuk proses absorpsi dalam pengolahan limbah cair. Dan yang ketiga, dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik, maka volume timbulan sampah plastik di lingkungan dapat berkurang. Demikianlah hasil pembahasan singkat saya mengenai jurnal yang berjudul Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. Semoga pembahasan singkat jurnal yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.